dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Kita akan sama-sama melihat satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasal yang kelima, ayatnya yang kelima. Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata seperti ini: berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki hidup. Sekali lagi saya bacakan buat kita semua. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Kata lemah lembut dalam bahasa Greeknya atau Yunaninya itu dipakai kata praus. Jadi praus ini terletak di antara marah yang berlebih-lebihan dan tidak pernah marah. Jadi praus ini ada di tengah-tengah kondisi seperti itu. Dia terletak di antara marah yang berlebih-lebihan dan tidak pernah marah. Tentunya kita di sini, kita kaum pria, tidak ada seorang pun yang tidak pernah marah. Pasti semua kita pernah marah. Dan kata lemah lembut di sini bukan berarti kita tidak pernah marah. Kita semua tentunya marah, tapi marah yang tidak berlebih-lebihan. Dan tentunya kita bisa marah, tapi pada tempatnya, pada saat, alasan, dan tepat, begitu ya. Dan Musa di dalam Bilangan pasal 12 ayat yang ketiga, Bilangan 12, saya minta maaf lah ya, kaki saya repot ini kalau berdiri terlalu formal. Jadi Bilangan pasal 12 ayat yang ketiga, salah satu dari kita bisa untuk membacakannya. Bilangan 12 ayat yang ketiga. Firman Tuhan, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Jelas sekali Alkitab katakan di sini bahwa Musa itu memiliki kelemah lembutan dari semua manusia yang ada di muka bumi ini. Luar biasa lemah lembutnya Musa. Nah, saya bertanya, Musa pernah marah? Pernah nggak? Pernah. Nah, kita lihat buktinya. Keluaran 32. Keluaran 32 ayatnya yang ke-19. Silakan bila ada yang sudah mendapatkan ayat firman Tuhan ini. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang-orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya kepada kaki gunung itu.
Iya. Jadi kita melihat di sini Musa pada saat itu marah karena melihat bangsa Israel membuat patung lembu. Di sana dikatakan naiklah amarah daripada Musa. Dan di sini Paulus tadi itu mengatakan bahwa kelemah lembutan yang dimaksud Paulus itu ada di tengah-tengah, tidak pernah marah, dan dalam kondisi marah. Ya, kita lihat bahwa lebih daripada Musa, Allah yang menjadi manusia dalam rupa Yesus Kristus. Tentunya kelemah lembutan daripada Yesus itu melebihi dari semua, ya. Karena dia disebut Allah. Tapi saya mau tanya kepada kita, pernahkah Yesus marah? Kita lihat di dalam Matius pasal 23. Matius pasal yang ke-23. Ayat yang ke-13 dan seterusnya. Di sini Yesus berkata nih. Ada berapa kali dia berkata, celakalah kamu, celakalah kamu, celakalah kamu. Bahkan Yesus katakan ayat 17, hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta. Ya. Banyak disebut dengan celakalah kamu. Ada berapa kata celaka di situ? 6 ya, mulai dari ayat yang ke-13 ya. Mulai dari ayat yang ke-13, celakalah kamu. Kata bahasa celakalah kamu itu menunjukkan apa? Iya. Nggak pernah orang katakan celakalah kamu kalau dia dalam keadaan baik-baik. Karena dia melihat ada sesuatu yang nggak beres, ada sesuatu yang nggak benar, sehingga dia katakan celakalah kamu. Itu yang pertama. Ditujukan kepada siapa? Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang munafik. Karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Ayat 14, celaka kamu. Kembali lagi pengulangan. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang munafik. Sebab kamu menelan rumah janda-janda, sebab kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. 15, celakalah kamu. Kembali pengulangan pada ahli-ahli Taurat, Farisi, orang munafik. Sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka. 16, celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata, bersumpah. Ini agak meningkat lagi pernyataan Yesus, celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta. Jadi orang-orang yang disebut Yesus tadi, ahli-ahli Taurat, orang Farisi, orang-orang munafik, itu dikatakan adalah pemimpin buta, ya. Dan di dalam ayat 23 kembali lagi dikatakan, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, dan seterusnya. Dan di sini kita menunjuk bahwa
Yesus pernah marah dengan orang-orang yang disebutkan di dalam ayat firman Tuhan tersebut. Dan kita melihat marahnya itu pada tempatnya. Dan Yesus marah tidak berlebihan karena Dia adalah orang yang berkuasa, orang yang punya otoritas di bumi dan di sorga, orang yang punya kuasa untuk menyelamatkan, untuk meluruskan jalan hidup orang. Jadi kita melihat bahwa ternyata di sini Yesus itu menegur keras. Seperti itu ya. Dan kita melihat juga di sini bahwa ternyata orang yang lemah lembut itu memiliki bumi. Betul ya? Orang yang lemah lembut itu memiliki bumi. Ini bisa yang pertama menjelaskan suatu arti yang tertentu dengan penyataan memiliki bumi. Di dalam Kristus, ini maksudnya ya, di dalam Kristus kita memiliki segala sesuatu. Dan yang berikutnya, yang dimaksud dengan bumi adalah langit dan bumi yang baru, seperti yang dikatakan dalam Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang pertama ya. Dan memiliki bumi ini berarti mewarisi bumi dengan berkat-berkat Tuhan. Jadi kita melihat di sini bahwa sampai sejauh mana kita tunduk dan menundukkan diri kepada Tuhan dalam firman-Nya. Apakah kita di sini sejalan dengan firman Tuhan atau berseberangan, bertolak belakang, dan tentunya kita kembali kepada apa yang dipesankan firman itu kepada kita sekalian. Dan kalau firman Tuhan katakan ternyata orang yang lemah lembut itu berbahagia, seperti yang dikatakan Matius pasal 5 ayat 5. Dan mari kita membawa hidup kita kepada kebahagiaan yang salah satunya mereka yang lemah lembut yang akan memiliki bumi, ya, mewarisi berkat-berkat Tuhan selama kita ada di bumi. Dan kita tidak melewati kesempatan ini, dan kita percaya bahwa Yesus dalam pernyataannya pada waktu dia ada di bukit, ucapan bahagia ya. Saya pernah khotbah di tempat itu. Saya ambil dalam Matius pasal yang ke-5 ini. Dan saya merasa bahwa saat itu saya bahagia sekali ada di tempat di mana Yesus pernah berkhotbah di bukit itu dengan kata kalimat berbahagia kamu, berbahagia, dan seterusnya. Dan kiranya kita kompria, kita belajar dan kita mau terapkan, kita mau hidupi ayat firman Tuhan ini yang berbicara tentang kelemah lembutan. Nah, biarlah lewat retreat kita di tempat ini,
ada satu pesan yang kita dapatkan untuk kita bawa pulang, kita bawa di tengah-tengah keluarga kita, yaitu hati yang lemah lembut. Sekali lagi, bukan berarti kita tidak boleh marah, tapi jangan sampai marah kita berlebihan. Jangan sampai marah kita tidak pada tempatnya. Sekian firman Tuhan buat kita sekalian, dan kiranya kita menjadi pria yang dipakai Tuhan, dengan Tuhan menaruhkan sesuatu di dalam hidup kita dengan hati yang lemah lembut. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa kepada Tuhan, dan sebelumnya kita naikkan pujian kita, Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. lagu lihat. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Bapa di sorga, kami berterima kasih buat firman. Kami berterima kasih Engkau mengajarkan kepada kami, untuk kami memperoleh, untuk kami meraih hati yang lemah lembut dengan jamahan Tuhan, dengan pembaruan yang telah dilakukan oleh Tuhan, dengan pembentukan hati yang dikerjakan oleh Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan Kau sudah menjamah hati kami. Kau sudah memulihkan keadaan kami. Tentunya ada satu kerinduan, keinginan dalam hidup kami. Kami mau seperti firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami, untuk kami memiliki hati yang lemah lembut, sama seperti Musa yang memiliki hati yang telah dipulihkan oleh Tuhan, dibaharui oleh Tuhan, yang dikuasai oleh Tuhan. Jamahlah kami Tuhan, pulihkanlah keadaan kami, kaum pria yang berkumpul. Dan biarlah Tuhan, Engkau tidak biarkan kami, atau Engkau tidak melakukan pembiaran kepada kami, tapi biarlah lewat firman Tuhan mengingatkan, mengarahkan kami, menjadikan kami orang-orang yang dapat memiliki hati yang lemah lembut. Kuduskanlah Tuhan hati dan pikiran kami, luruskanlah jalan hidup kami. Biarlah kami boleh diperkaya oleh firman. Kami percaya firman-Mu iya dan amin. Firman-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Kami percaya firman-Mu telah menyentuh hati kami. Dan kami percaya di tempat ini Tuhan ada, hadir untuk kami. Tuhan dapat melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu yang terbaik bagi kami. Terpujilah Tuhan,
atas firman yang telah kami dengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ibadah kita selesai.